Selamat sore semuanya. Kalau pertanyaannya tadi Mbak, kenapa mereka dipilih dan menjadi kolaborasi antara Pasha dan Bulan? Itu karena memang kami sudah bertemu dengan tokoh Eva-nya sendiri. Itu karakternya tuh kita carinya memang orangnya lembut gitu, orangnya lembut dan memang itu pilihan kami jatuh kepada Mbak Bulan, kepada Bulan, dan memang dipadukan dengan Kesha Alvaro yang rada ya begitulah cicilan. Iya, jadi begitu Mbak. Jadi sebenarnya ini kerja tim, jadi semuanya ikut menentukan sama-sama, termasuk dari Pak Dedi sutradara, juga dari acting coach kita yaitu Pak Susilo Bandari. Begitu, terima kasih. Jadi ini terinspirasi dari kisah nyata di Makassar, benar? Hanya terinspirasi dengan kisah-kisah nyata di Makassar. Jadi bukan satu, itu satu. Yang kedua, kenapa disajikan dalam bahasa yang berbeda dari Makassar ke Jawa? Inilah bentuk kita mengapresiasi Nusantara. Jadi kami ingin mengatakan bahwa apa yang terjadi di Makassar itu bisa direfleksikan dalam bahasa Jawa atau dimanapun. Inilah bentuk kearifan yang kita harus miliki sebagai kekayaan nasional. Yang kita itu yang dianggap kita. Terus mengenai yang kedua tadi, lokasinya di Gunung Kidul sama di Wanagama, Jogja. Karena juga kan secara jumlah penduduk juga ya Jawa yang paling banyak. Jadi kita memakai bahasa yang lebih banyak lah pasarnya ya. Menjawab pertanyaannya, jadi selama berapa hari? 24 hari ya? 2 minggu hari syuting di Jogja, di Gunung Kidul. Itu sangat menyenangkan sekali ya, seru banget. Syuting pagi, pulang pagi. Callingan jam 10, pulangnya jam 10 pagi. Sampai waktu Bulan scene tidur itu beneran tidur karena kecapean banget. Satu orang bangunin Bulan gak bangun-bangun. Itu tidur di goa kan, tadi ada adegannya tidur di goa, terus diendus-endus sama hantunya dari ujung kaki sampai kepala, itu nggak sadar-sadar sampai udah cut, belum bangun-bangun. Akhirnya 4 orang yang bangunin baru bangun. Ya, jadi sedikit lelahnya ya Bu. Terus pas udah bangun, yang lain baru tepuk tangan. Udah selesai syutingnya. Iya, jadi kayak aduh malu banget. Tapi mereka seru-seru banget, kru-krunya seru-seru banget. Terus teman-teman Kesha, Asira, Kak Excel, terus Kak Ilham dan yang lain-lain juga seru-seru banget. Makasih ya udah ngajarin Bulan juga. Kebetulan ini ke film ke-4 Bulan. Jadi makasih. Kadang mereka juga sering ngajarin Bulan. Nih Kesha nih ngajarin banget. Asik. Beda ngajarinnya. Kalau Kesha kan ngajarinnya bukan cuma di acting doang kan ya? Di luar acting juga ngajarin. Ngajarin apa tuh? Maksudnya komunikasinya. Kalau pemilihan nama Pasha tadi kita bingung siapa ya. Dia tuh cocoknya yang tengil-tengil gitu. Si Pasha tuh yang Tapi baik hati tentunya. Nah itu dia, makanya kita akhirnya memutuskan bersama-sama untuk memberikan nama Pasha untuk Kesha Alvaro. Begitu. Dan sedikit saya menambahkan dari Pak Anwar tadi bahwa kenapa ini kita nggak 100% otentik di Makassar ya. Seperti teman-teman media tahu tahun 2021 kisah Eva itu viral di media nasional. Ketika pertama kali saya ditawarkan dengan cerita ini, kita cukup panjang kembali mendevelop skripnya gitu. Nah, kenapa alasannya salah satu tidak 100% kita ambil di Makassar, alasannya adalah sumbernya sendiri punya perbedaan Pak gitu loh. Jadi kita tidak mau mengambil salah satunya. Jadi kalau misalnya kayak dilihat dari podcast ya kan, baik Eva maupun teman-teman itu sempat dimintain keterangan
dua narasumber ini berbeda. Nah, jadi kita sepakat mendevelop skripnya ini lebih kepada bukan perbedaannya yang kita angkat gitu, tapi bagaimana kesulitan mereka, survive-nya mereka, persahabatan mereka menjadi mapala gitu, bahwa meaning yang ingin disampaikan adalah bahwa mereka harus selalu menjaga kekompakan gitu loh. Tapi kalau berdasarkan kisah asli antara Eva dan teman-temannya ini kan punya perspektif yang berbeda. Yang di keterangan Eva itu hampir 100% sudah dibantah oleh teman-temannya, bahwa itu adalah sebuah yang kesalahpahaman. Nah, kita tidak mau mengambil dari sisi yang ambigu itu gitu. Nah, kenapa? Salah satu alasan kita ambil di Jogja ya banyak faktor Pak gitu loh. Ya salah satunya waktu itu ya kita agak sedikit kesulitan untuk full mencari case yang memang benar-benar tuh harus Makassar sekali gitu. Nah, jadi dari saran Pak Anwar juga sebagai eksekutif, Ibu Niken, Bu Marsha, Pak Luker gitu, dan kita akhirnya sepakat bahwa terinspirasi iya, tetapi tidak 100% source-nya asli, otentik gitu. Kurang lebih begitu. Mungkin bisa Mas Imam yang pernah riset soal itu sebagai penulis bisa menambahkan. Terima kasih. Sedikit menambahkan, jadi ketika kita riset mengenai Eva sendiri ada dua perspektif tentang kisah Eva itu sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Dedi. Jadi kalau dari sisi teman-temannya bahwa Eva itu bohong gitu. Nah, kemudian dari Eva ini benar. Daripada kita ribut di soal itu, maka kita mengambil jalan tengahnya bahwa kisah ini tentang pendakian yang pada umumnya akan banyak dialami oleh para pendaki. Nah, itu yang kita angkat ke cerita Eva pendakian terakhir ini. Nah, kemudian soal pemilihan kenapa Gunung Kidul, jadi lokasi tempat viralnya Eva asli di Makassar itu, pegunungannya itu mirip dengan Gunung Kidul. Jadi pegunungan kapur, konturnya, topografinya. Nah, sehingga kita memilih Gunung Kidul menjadi lokasi yang kita sesuai risetnya ini hampir mirip dengan yang di Makassar. Nah, permasalahan bahasa tadi sudah disampaikan Pak Dedi, memang kita sangat kesulitan Pak untuk mencari talent-talent yang bisa atau mampu berbahasa Makassar. Takutnya nanti malah lucu kita syuting di Makassar tapi bulan Setena dialeknya Bali gitu. Nanti malah ketawanya nggak ada sepanjang film. Mungkin para wartawan tawa ini bahasa apa? Jadi drama, jadi horor komedi. Nah mungkin seperti itu tambahan dari saya. Terima kasih. Jadi saya udah pernah ke Pemkab Kabupaten Maros di lokasi gunung ini sebenarnya. Saya bertemu dengan Kadis Pariwisata arahan Bapak Bupati. Cuma memang lokasinya tidak kalah sulit dibandingkan Wanagama, cuma untuk supporting areanya, supporting untuk film itu sangat susah. Dan itu butuh effort yang luar biasa, organisasinya dan listriknya. Oleh karena itu kita ikut berembuk dengan semua Bu Niken, ke Mas Didi, Bu Marsha, bahwa untuk syuting sana akan full effort, terlalu effort. Tapi memang lokasinya bagus, ada kawasan kars. Nah, karena bagus banget, susah diakses jadi gitu. Itu mungkin terima. Tadi udah melapor ke sana tapi susah gitu. Jadi tidak. Justru belum ke ujung ya. Jadi memang proses syutingnya itu ada workshopnya dulu, terus kita juga latihan whistling-nya dan macam-macamnya sama Jostan. Jadi semuanya itu sudah dipikirkan baik-baik dan yang pastinya keselamatan itu yang utama gitu. Terus tadi apa lagi ya? Seragain. Kalau untuk konsep memang kita sudah desain dari awal gitu, hubungan satu karakter dengan karakter lainnya, elemen drama, horor, fighting gitu. Kita coba memberikan komposisi yang dinamis. Kita setiap syuting termasuk yang ini juga yang Eva meminimalisir hal-hal yang sifatnya on the spot ya.
dari script itu memang sudah kita persiapkan, baik itu special effect, coach stand in gitu. Stand in kita juga bekerja sama dengan Uzbekistan itu dari awal kita pre-production itu semua pemain juga udah kita coach. Jadi untuk Mas Adi Baskoro itu kita berbagi tugas. Draft awal itu Mas Adi. Nah kemudian beberapa draft kemudian karena ada revisi, kemudian saya dengan Pak Dedi dan juga dengan Pak Tuke dengan tim produser melakukan beberapa revisi yang kemudian kita lakukan perubahan-perubahan yang diperlukan sesuai dengan request dari tim produser. Nah kemudian mengenai bagaimana kombinasi antara cerita Eva yang sesungguhnya dengan apa yang terjadi di film, tentu saja kita tidak 100% mengambil apa yang ada di Eva karena dalam cerita aslinya sendiri Eva hanya sekelumit tentang dia hilangnya saja gitu. Jadi dia konon hilang di gua dan kemudian beberapa hari mengalami hal-hal yang goib, kemudian ditemukan oleh tim SAR. Nah sampai di situ tentu saja untuk sebuah film panjang kita akan sangat kekurangan amunisi, sehingga diperlukannya ada pengembangan cerita. Dari hasil diskusi kami ya kita kembangkan mana arahnya, yaitu kepada munculnya beberapa tokoh lain seperti Tentri yang secara cerita otomatis tidak ada pada cerita Eva yang sesungguhnya. Nah kemudian side plot yang kita bangun sebagaimana sudah ditonton oleh teman-teman wartawan, banyak yang kita juga ambil dari cerita tentang pendakian-pendakian yang lain yang terjadi oleh para pendaki. Jadi pada umumnya seperti apa, kisah-kisah pamalinya, mungkin jamak dari teman-teman wartawan sudah sering mendengar, oh ya kalau naik gunung itu nggak boleh orang itu dalam kondisi haid gitu kalau yang perempuan. Nah itu menjadi bahan bagi kami untuk mengembangkan arah cerita yang di luar daripada cerita Eva itu sendiri. Sebelumnya aku bersyukur banget terpilih berkarya di film ini sama pemain-pemain yang berbakat dan senior-senior yang gendernya udah tinggi banget. Aku banyak banget belajar. Pengalamannya ya seperti itu ya. yang lompat di atas ya. Yang dari tersulit deh kalau gitu. Tersulitnya adalah menjaga badan, menjaga fisik, karena aku kebanyakan gerakannya fisik ya. Jadi standby-nya bisa 5 jam lebih, terus take-nya malam, terus selesainya pagi, make up-nya juga belum bersih. Jadi setiap jam 6 pagi tuh pulang-pulang apa hitam semua, udah tanah, udah langsung tidur, udah nggak bisa ada tenaga untuk mandi lagi. Itu pengalaman kalau perginya. Kalau apa? Paling mengesankannya itu kebersama. Aku melihat prosesnya itu yang mengesankan itu semua kekeluargaannya tuh kerasa gitu. Dan senior-senior juga mengayomi. Yang paling mengesankan ya aku banyak belajar, entah itu dari kru, dari wardrobe, dari makeup effects. Pelajarannya itu bukan yang aku action ya, itu aku udah biasa, tapi kebersamaan ya di tim ini semuanya. Jadi pengalaman saya waktu proses Eva ini, kita mulai dari sebelum kita syuting dulu kali ya. Karena kalau misalnya kita ulik pengalaman syuting pasti banyak banget. Tapi kalau pengalaman kita di balik proses sebelum kita menjalankan syuting ini, itu menurut saya pribadi, sebagai saya yang baru debut lagi, pas saya umur segini itu sangat-sangat mengesankan sih menurut saya ya. Mulai dari prosesnya saya sekarang Di umur berapa? umur 19 tahun saya. Bercanda mulu nih orang nih. Ini mungkin film debut perdana saya waktu saya besar. Jadi saya mulai banyak beradaptasi lagi tentang bagaimana sih kita berproses untuk kita main film, mulai dari
kesiapan mental sampai actionnya itu banyak Pak. Dan kalau untuk ditanya pengalaman saat syuting ya pastinya horor ya. Horornya itu mungkin kalau saya pribadi Apa disekek? oh ini wireless saya selalu mati. Nah, itu baterainya habis. Awalnya gitu gue kira kan baterainya habis. Iya ternyata emang gue yang bawa sial. Ya mungkin itu aja sih dari pengalaman saya. Excel, silakan pengalaman yang paling mengesankan. Pengalaman yang paling mengesankan mungkin dari awal proses reading. Oke. Itu kita semua dididik keras oleh Pak Susilo Badar. Jadi, maupun di belakang layar atau di depan layar, beliau bisa membuat kita semua tuh kompak. Sehingga di saat kita syuting kita semua disiplin, dan karakter saya sendiri jiwa kepemimpinannya dididik oleh beliau. Jadi sangat-sangat ya bersyukurlah bisa ada beliau terlibat segitunya di film ini. Oke. Sangat menarik. Ya kita jaga kesehatan sama-sama karena pulang pagi. Mungkin itu ya. Itu. Jadi jaga kesehatan. Oke. Thank you Excel. Selanjutnya Asyira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Asyira Zamita sebagai Nisa. Assalamualaikum, karena Nisa kan lumayan religius ya. Maksudnya walaupun nggak yang berhijab atau gimana, tapi mungkin ini menarik sih buat aku karena aku nggak pernah naik gunung seumur hidup. Pernahnya naik Gunung Papandayan karena mama aku tinggal di Garut dulu pas kecil. Paling sering ke Pangrango ya. Enggak. Nggak pernah. Oh iya, itu juga jarang. Oke. Jadi kayak ini adalah pengalaman pertama. Kade. Ini dia. Pade boleh gabung sama kita di sini. Pade Badar, ini adalah coach acting kita. Ya, Pade boleh di sini gabung sama kita ya Pade. Belum tanda kontrak ya. Sini yuk. Oke. Nah, boleh di samping penulis. Ini adalah coach acting kita. Lu udah berapa kali melayang dari Pak De bareng Ham? Apa? Bareng melayang dari Pak De udah berapa? Wah sering, bukan melayang lagi. Sudah lanjutkan ya? Lanjut. Iya, jadi mungkin awalnya pas aku ditawarin film ini aku sempat ragu mengambil ya. Soalnya aku nggak yakin bakalan siap secara fisik especially. Apalagi katanya dari teman-teman aku yang sering naik gunung itu menguji mentalitas juga gitu. Apalagi kalau kita syuting, walaupun ini hanya acting, tapi kan kita harus bermain karakter, jadi anak kepala, terus gimana, aku nggak pernah gitu kan. Tapi ya, alhamdulillah salah satunya dengan didikan juga dari Pak D, terus aku juga sempat research, nonton beberapa film naik gunung yang lain, dan akhirnya ada hal-hal yang menarik sih pas aku lagi syuting di sana. Seru ya? Seru dan serem. Dan serem beneran emang. Ada satu kejadian yang aku nggak tahu sih, takut dikira gimmick, tapi aku nggak pernah gimmick. Kalau misalnya aku main film horor 3 kali nih kebetulan. Sebelumnya ditanya ada pengalaman horor nggak, aku selalu jawab nggak ada. Tapi kali ini beneran ada. Apa? Dan itu terjadi hari terakhir sebelum aku balik ke Jakarta. Jadi waktu itu ada, ingat gak sih mantan telco kita? Siapa namanya? Ingat nggak? Mak sih, siapa ya namanya? Yang dia latah. Oh iya Bu Dede namanya. Shout out buat Bu Dede. Dia kebetulan masih ada lagi. Parah nih. Dia kan berperan sebagai salah satu warga ceritanya ya. Ya kan waktu itu yang Tantri lucu mas, yang itu kan. Nah terus karena emang kita mundur-mundur syutingnya, akhirnya beliau ini masih syuting sampai hari terakhir kita di Jogja. Pas terakhir banget, aku kan lagi duduk di tenda, di dalam tenda. Tenda kita itu super gelap karena penerangannya dikasih buat entry make up. Aku lagi tiduran aja di ada tikar, aku gelar tikar gitu terus main HP. Nah Bu Dede itu kan lagi makan nasi box. Tiba-tiba dia nangis, out of nowhere. Tapi nangisnya bukan kayak orang sedih, nangisnya gini, gitu kan. Nah aku kan nggak pernah mengalami ngelihat orang kesurupan di depan mata aku kecuali pas aku kecil. Jadi aku udah sama-sama ingat aku, pas aku ini kesurupan, aku udah ngeliat bapak ini kesurupan nggak sih gitu. Atau apa, enggak lah itu lagi sedih kali ini. Sorry banget, maksudnya kita berpositif thinking. Sampai akhirnya dia nangisnya lama dan bener-bener nasinya nggak dimakan, dan lama-lama nangisnya makin kenceng yang kayak itu semua orang akhirnya nengok. Kamu juga denger ya waktu itu? Apa enggak? Kamu nggak fokus ya? Karena itu di dekat kamu juga.
kamu lagi di make upin, lagi bener-bener dihitam-hitamin gitu. Dia nggak sadar, untung dia nggak sadar. Aku benar-benar ngeliat. Soalnya dia kesambet juga. Belum selesai sampai situ. Belum Aku selesai. berusaha videoin, aku post ke Instagram aku yang private, nggak bisa. Aku nggak tahu kenapa di save nggak bisa, di post nggak bisa. Karena aku pengen ada proof, aku baca dulu kan. Gila ada yang kesurupan depan gue nih. Menurut aku seru gitu kayak. Wah, akhirnya aku ngeliat gitu. Nah karena dia nggak selesai nangisnya, akhirnya second astrada kita, Om Beng Beng. Dia kayak baca-bacain segala macam apa, ya udah akhirnya dia sadar. Sampai aku di Jakarta, aku ketemu lah sama teman aku yang memang dia ini punya orang spiritual lah, guru spiritualnya. IndiHome. Aku nggak ketemu sama dia, nggak ketemu sama orang ini, cuma on the phone doang. Oke. Terus teman aku nih lagi cerita, ini gue ada kejadian spiritual terjadi sama gue. Terus aku ngasih kesaksian kan. Terus tiba-tiba si orang yang dia itu bilang, kamu lebih syuting dari Jogja ya? Kita nggak pernah ketemu, nggak pernah ngobrol, ini sumpah beneran. So kayak, hah? Iya, kenapa emang? Itu ada yang ngikutin kamu tahu katanya. Kayak di hutan deh, kamu ngeliat orang kesurupan ya? Sama langsung. Oh, Tetri masukan. Serem banget. Nggak sumpah, tapi ini beneran. Karena memang pada saat itu aku lagi sering sedih sih. Tapi tahu nggak ya yang ikut itu apa? Katanya mas gondrong. Mas gondrong. Maaf ya, kalau ada yang gondrong. Bapak ngikutin Pak? Mas gondrong bajunya putih, kelihatannya kayaknya dia memang penunggu tes itu or something. Dan karena aku kayak dia yang bikin si Bu Dede itu nangis, dan karena aku ngeliat matanya Bu Dede, jadi energinya pindah ke aku. Ikut. Tapi alhamdulillah nggak sampai kesurupan sih, cuman jadi aku kayak sedih kelihatan aneh. Fun fact itu sebuah fun fact ya. Seru sih ya jadinya ya, dia pertama kalinya. Iya amin jangan sampai lagi lah. Sebelumnya saya nggak pernah menyangka bahwa teman-teman saya ternyata selemah itu. Cemen banget. Yang satu takut sama Pade, yang satu takut kesurupan, yang ini saya yang takut. Saya takut dipukul sama beliau. Kalau pengalaman mungkin yang akan seru dan senang kalau Om dan Kak akan saya dengerin bahwa sebelum syuting itu setelah ditentukan aku sebagai Pasha dan Eva yaitu Bulan Sutena, ada satu tantangan dari Pak Deko tercinta. Jadi ada omongan waktu ketika kita sebelum reading, Pak De itu bilang gini, Kesha, kamu nanti di film ini akan dipasangkan oleh Bulan Sutena. Dengan Bulan Sutena. Dan beneran? Bener sih. Sama gue urus keren nih. Terus abis itu pada lanjutin. Nah, bagaimana caranya kamu sebagai Pasha bisa dilihat oleh penonton bahwa kamu pantas dicintai oleh seorang Bulan Sutena, gitu loh. Sebagai, ya kan? Sebagai waktu itu sih belum anak komisi 8 ya. Sebagai anak Pasha ungu, tidak ada kata gagal dalam setiap tantangan, gitu kan. Akhirnya aku bilang sama Pade, ya udah Pade, kasih aku waktu. Kata Pade, berani berapa lama? Aku bilang 3 hari. 3 hari ini belum kenalan sama sekali, belum ketemu, aku bilang 3 hari. Akhirnya dipertemukanlah dengan wanita satu ini kan. Wanita yang pernah membuat hati saya terpikat olehnya. Tapi temboknya tinggi banget. Alhamdulillahnya, ternyata dalam 3 hari, ya kalau saya diceritain saya membuat atau berlaku apa ya, tapi karena alay sekali itu. Dalam 3 hari akhirnya cukup berhasil untuk bisa mendapatkan itu, dan ternyata bisa kita lanjutkan lagi chemistry yang sudah kita bangun dari awal reading sampai ke syuting dan sampai selesai. Bahkan sampai selesai pun kita masih jalan nih. Sorry Om Novel ya, maaf ya. Anda mau kenalan sudah kenalan duluan. Apa? Kita tatap-tatapan kan. Oh iya, itu triknya Om. Itu triknya. Salah satu hal selain saya genit juga, ya.
supaya untuk menaikkan chemistry kita bertatap-tatapan dan ditambah dengan monolog-monologku Pak De, bahwa kita ini adalah sepasang kekasih, kita ini mau nikah, kita kita ini kalau beneran amin Bang. Kalau kita ini sudah kenal cukup lama gitu loh dan berhasil, biar kepanjangan. Kalau pengalaman horor ya, jujur aku nggak terlalu percaya gitu-gituan, dan emang bukan berarti aku berperilaku sembrono, enggak, tapi ya lebih ke aku menjaga perilakuku supaya entitas lain ini tidak mengganggu. Alhamdulillah sampai akhir tidak mengganggu ya. Cuma mungkin satu hal yang horor waktu itu, pas dengan gamelan. Enggak. Berarti saya nggak ada pengalaman horor. Terima kasih. Bangunin dia. Oh itu pengalaman. Syuting bangunin dia. Gimana bangunnya? Ica bangun Ica. Iya. Jadi Kesha ini bangunnya susah gitu kan. Terus datanglah Bu produser Kak Marsha, Bulbul minta tolong lu Bul, bangunin Kesha, bangunin gitu. Terus tak ketok pintunya, tok dia lagi ngorong. Ica bangun gitu. Gimana Kak Ica kalau bangunin dia? Dan anehnya sama dia langsung bangun. Sama yang cowok-cowok 2 jam gak bangun. Logat tadi gimana kalau bangunin? Ica bangun Ica. Ica. Masih ingat ya? Coba. Sekali. Yang gitu. Ica bangun Ica.